Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Isma dengan NPM 2503101011000304. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa asas dari semua hukum. Yang pertama adalah asas-asas di hukum perdata. Hukum perdata mengatur antara hubungan individu atau badan hukum swasta. Hukum perdata biasanya asas-asasnya lebih berfokus pada kebebasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan privat. 3 asas utama hukum perdata. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini adalah di mana para pihak bebas membuat persetujuan, perjanjian, isi dan bentuk, juga syarat-syarat perjanjian tersebut asalkan tidak melanggar undang-undang atau kesusilaan dan juga ketertiban umum. Penerapan asas ini dalam perundang-undangan yaitu pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam undang-undang terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang dimana bunyinya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Contoh 2 penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang memberikan jaminan kebebasan fidusia, yang dimana berbunyi yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian jaminan fidusia. Yang kedua, asas dalam hukum perdata adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini adalah di mana kesepakatan sudah sah dan terikat semenjak kedua para pihak menyetujuinya, bahkan tanpa formalitas akta atau notaris, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang seperti akta notaris untuk jual beli tanah. Penerapan asas konsensualisme dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, penerapan asas konsensualisme yang kedua dalam pasal 1458 KUH Perdata tentang jual beli. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Yang ketiga, asas dalam hukum perdata adalah asas itikat baik, di mana para pihak harus melaksanakan perjanjian dan niat baik, jujur, dan tidak beritikat buruk sejak tahap prakontrak hingga pelaksanaan perjanjian. Penerapan asas itikat baik dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Penerapan kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimana menekankan tanggung jawab pelaku usaha untuk beritikat baik dalam menawarkan dan menjual barang atau jasa. Yang kedua, asas-asas hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman sanksi pidana. Asasnya bertujuan menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah kewenangan negara. Asas pertama yang ada pada hukum pidana adalah asas legalitas. Asas legalitas adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Penerapan asas legalitas dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Penerapan kedua dalam perundang-undangan adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP, mengatur kembali prinsip legalitas. Asas kedua dalam hukum pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terdapat unsur kesalahan, baik kesengajaan, tidak ataupun tidak
atau kelalaian culpa pada dirinya terkait perbuatan pidana yang dilakukan. Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam perundang-undangan adalah jurisprudensi yang mensyaratkan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab sebelum menjatuhkan pidana. Yang ketiga, asas dalam hukum pidana adalah asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka atau ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Terdapat penerapannya itu dalam Perundang-Undangan Umum Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mencantumkan asas ini sebagai pedoman. 3. Asas-asas hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah atau administrasi negara dengan warga negara serta antar organ pemerintah, berfokus pada pelayanan publik dan penggunaan wewenang yang sah. Asas dalam hukum administrasi negara yang pertama adalah asas legalitas. Setiap tindakan atau keputusan administrasi negara harus didasarkan pada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas legalitas ini dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN. Keputusan TUN dapat dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kedua dalam hukum administrasi negara adalah asas diskresi, yang dimana pejabat pemerintah berhak menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dilakukan untuk mengatasi persoalan mendesak, mengisi kekosongan hukum atau demi kepentingan umum. Penerapan asas diskresi dalam perundang-undangan pasal 22 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang AP mengatur syarat dan batasan penggunaan diskresi. Asas ketiga dalam hukum administrasi negara adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB, merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi tolak ukur perilaku yang patut bagi pejabat administrasi negara, seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penerapan asas umum pemerintahan yang baik dalam undang-undang terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang mana disebutkan secara eksplisit menyebutkan daftar AUPB yang berlaku. Yang keempat, asas-asas hukum tata negara atau HTN. Hukum tata negara mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara, dan hubungan antar fundamental bagi penyelenggara kekuasaan negara. Asas pertama dalam hukum tata negara adalah asas negara hukum, yang dimana negara mendasarkan segala tindakannya pada hukum, bukan pada kekuasaan belaka, menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Penerapan asas negara hukum dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945, yang dimana negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua, penerapan asas negara hukum dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas hukum tata negara yang kedua adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Penerapan
Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut undang-undang dan melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penerapan asas kedaulatan rakyat dan demokrasi terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, yang dimana berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Penerapan kedua tentang asas kedaulatan rakyat dan demokrasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur mekanisme pelaksanaan dan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil dan pemimpinnya. Yang ketiga adalah asas pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dipisahkan atau dibagi ke dalam beberapa lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk mencegah pemusatan kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan diterapkan dalam perundang-undangan pada Undang-Undang NRI tahun 1945, mengatur kewenangan yang berbeda untuk MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan BPK. Yang kelima adalah asas hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas-batas negara, baik antar negara maupun dengan subjek hukum internasional lainnya. Asas-asas hukum internasional yang pertama adalah asas kedaulatan negara, di mana setiap negara berdaulat penuh atas wilayahnya dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Penerapan asas kedaulatan negara dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang dimana menegaskan prinsip persamaan kedaulatan semua anggota PBB. Asas kedua dalam hukum internasional adalah asas Pacta Sunt Servanda, yang dimana setiap perjanjian internasional yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Penerapan asas Pacta Sunt Servanda ini terdapat dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang dimana mewajibkan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perjanjian yang telah disahkan. Asas kedua dalam hukum internasional adalah asas teritorial, di mana negara melaksanakan hukumnya bagi semua orang dan semua benda yang berada di wilayah teritorialnya. Penerapan asas teritorial dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 2 KUHP dalam konteks pidana yang juga memiliki dimensi internasional, yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana di dalam Indonesia. Penerapan asas teritorial kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang dimana menetapkan batas wilayah dan kedaulatan negara di laut. Yang ketiga, asas dalam hukum internasional adalah asas teritorial, di mana negara melaksanakan hukumnya bagi semua orang dan semua yang berada di wilayah teritorialnya. Penerapan asas teritorial dalam perundang-undangan terdapat pada pasal 2 KUHP dalam konteks hukum pidana yang juga memiliki dimensi internasional, yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana di dalam Indonesia. Penerapan yang kedua, asas teritorial dalam perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang dimana menetapkan batas wilayah dan kedaulatan negara di laut. Sekian, terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.